Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Kali ini kita akan membuat bagian apa ya? Lupa kayaknya. Buat mail gitulah. Email. Mail apa gitu. Coba kita cek. Order place mail. Jadi dibuat mail. Tapi saya ragu nih. Bisa apa enggak? Saya coba-coba nggak bisa, guys. Kita buat aja dulu ya langkah-langkah yang sama dengan tutorial ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu VS Code kalian. Ini harus nyalakan Laragon Apache dengan MySQL. Kemudian kalian buka bagian order place. Kita hilangkan dulu ya biar tahu lokasinya. Klik ini biar rapi. Pertama-tama kalian buka yang namanya app. Kemudian kalau nggak salah itu ada di bagian ini ada ya, nanti ini dibuatnya lewat terminal. Kita buka bagian order place dulu ya. Order place order page ya. Lupa kan apa ya. Order place ya. Buka order place, buka bagian. Oh enggak guys, pertama-tama kita buka Laravel. Kemudian kalian buka ya, pilih bagian, coba dari ulang. Pilih Laravel. Nah, kayak udah muncul kayak gini. Nanti habis masuk ke Laravel tuh akan diarahkan ke sini. Versinya kalian ubah ke 10 karena saya ikut tutorial ya, bagian versinya 10. Kemudian kalian pilih installation. Nah, di installation ini kalian tinggal search dengan kunci pencarian itu mail atau namanya apa ya, surat ya gitu ya. Ini surat. Habis buka mail ke surat atau surat. Waduh, jaringannya hilang guys, bentar. Ini kayak ada acara terputus jaringannya guys, emang nggak jelas emang. Kita hubungkan dulu. Mana nih, emang suka begitu. Jangan udah ada yang terhubung. Sebentar, ada iklan. Relic of Mordor, where are you? Nah, oke, sudah terhubung. Kita yang refresh lagi logat. Kemudian kita udah nih. Kemudian kalian search, kemudian kalian diarahkan di bagian mail. Di bagian mail kalian cari, scroll sampai ke bagian lupa lagi. Kalau nggak salah tuh ini markdown mail labels itu nih. Udah kalian klik markdown mail. Oh iya betul. Kemudian kalian copy ya ini ya. Kalian copy. Kemudian buka terminalnya. Control apa sih ini di bawah escape? Control buka terminal. Buka terminal, kalian tinggal masukkan di sini. Nah, bagian shape-nya kita ganti place karena kan kita di project kita mau buat bagian yang sebentar. Harus pesan dulu. Check out. Nah, kita kan mau ngatur bagian place order ini ya. Jadi fungsinya tuh sebenarnya yang ini guys nih. Fungsinya mail itu nanti ketika di bagian ini masuk ke data dari si mail trap. Nanti kita pakai mail trap. Nah, ini bagian place order. Oke, kita balik lagi. Bukan balik, kita ke sini. Kita ganti ini dengan
ganti ini dengan order place. Kemudian bagian sana juga tuh order place. Nah gitu guys, orders place. Jadi ketika kalian enter, kalian jalankan fungsi ini, apa sih namanya, fungsi atau apa, pokoknya itulah, jalankan ini. Kemudian nanti di bagian app nanti akan muncul mail, yang berisi order place, make mail, membuat mail, kemudian di dalamnya ada order place gitu guys. Oke, karena saya udah bikin ya, tinggal dihapus. Jadi nggak saya buat lagi, ntar double kan, error ntar. Habis itu kalian buka order place PHP-nya. Ini. Nah, di sini kalian tulis fungsi public variable order. Kemudian di sini kalian isikan variable order dengan variable ini order sama dengan variable order. Apalagi, nah yang bagian subjeknya kalian tambahin sesuai dengan title ya, title project kalian tuh. Oke, kemudian mana lagi ya, lupa saya cek lagi. Oke, habis itu kita ke web PHP-nya dulu. Ke web PHP. Oh. Kita ke web PHP, bagian bukan web PHP sih. Itu ada di sini di routes. Mana sih routes? Oh, ini. Nah, ini web PHP maksud saya ini. Oke, di bagian ini tuh merah bukan karena error ya guys ya. Ini tuh kayak apa sih ini nama VS Code itu apa sih? VS Code itu sebuah apa sih, jelasin bingung. Jadi di VS Code itu nggak semuanya dia ngebaca, kayak ini kan PHP nih, ada yang nggak kebaca. Jadi kalian harus download extension mungkin biar tulisannya itu jadi merah, atau jadi biar ada warnanya gitu, kebaca. Nah di VS Code ini dia belum kebaca, tapi fungsinya ya benar-benar fungsinya itu dia masih jalan ya, nggak salah gitu. Oke, di bagian order, my order, kalian tambahkan name my order show, ordernya muncul gitu katanya. Oke, lanjut kita balik lagi ke order place PHP, kalian tambahkan with URL routes. Nah, dihubungkan di bagian order place-nya. Di routes-nya sudah ada, kita hubungkan ke bagian order place-nya. Di sini nih yang bagian ini. Public function content return to new content markdown mail orders place dengan with URL-nya routes my order show in variable ini order gitu. Selanjutnya kita buka blade PHP-nya, order place tapi yang blade PHP. Dia tuh seperti biasa ada di storage, di resources view, kemudian mail. Nah, sini ada. Nah, tinggal kalian ubah-ubah ya yang bagian atas, order place successfully. Kemudian ini thank you for your, ini pesannya ya, message to pesan. Terima kasih sudah apa namanya? Sudah beli lah, order itu sudah membeli. Dan nomor pembelian keberapa nih, order ID. Kemudian URL-nya URL view order. Kemudian thanks. Config app name. Nah, habis itu kalian buka file checkout-nya. File checkout PHP atau blade-nya. Kayaknya PHP-nya ya. PHP-nya tuh di liveware checkout ini. Kalian buka. Nah, di bagian order ini kan tentang order ya, maksudnya sini.
variable order save, address, order ID, address save, kemudian order item, create magic cards item, card management, clear card items. Nah, di bagian ini kalian tambahkan mail to request user dan send new order place order. Kemudian return redirect URL. Udah ada kan? Udah ada. Kemudian buka Mailtrap IO nya. Mailtrap IO nih saya kemarin udah buat, tapi buat yang forgot password sama reset password, tapi masih belum terhubung, nggak paham ini guys. Jadi mohon maaf ya untuk bagian ini, kayaknya nggak usah dilihat. Awalnya tuh kita disuruh kalau nggak salah tuh bagian mana ya, the forward, suruh masukkan tuh bagian ini, kita pilih PHP 9 tambah karena kita pakai Laravel 10, maka pakai ini. Nah bagian ini kalian copy ya guys, kalian copy, masuk ke bagian .inenf dan kalian ganti dari mana, dari mailer sampai password encryption. Kita lihat dulu sampai password. Nah habis sampai password kalian ganti dengan yang tadi, terminalnya kalian lakukan apa ya, sebentar, di terminalnya kalian lakukan, lupa saya, ntar ini saya nanya ChatGPT nggak bisa guys. Jadi saya nih, kemudian kalian copy aja ini, kalian ke terminal, jadi kayak mereload gitu kan, kita habis ganti ya gak isian ini. Nah habis itu seharusnya tuh dia terhubung ya dengan Mailtrap-nya. Ketika kita buat pesanan, ketika di refresh di sini, maka dia akan muncul di bagian sini. Harusnya begitu. Nah tapi kita nggak bisa, coba ya, kita coba ya, kita coba gimana sih nih, kita coba ya, go back shopping, kita pilih itu mulu belinya ini. Nah jam tangan coba 15 juta jam tangan, waduh sangat pemborosan. Kemudian ke card, mana nih, kok nggak mau, udah masuk ini bagian card, kemudian klik check out. Bagian check out kalian isi aja ya, saya malas isinya, udah ada nih. Kalian pilih tiket pembelian, kemudian place order. Nah dia error nih, tuh dia error guys, failed to authenticate on SMTP. Mana SMTP ini namanya SMTP. Kalau ini nggak tahu guys, ini apa sih, miripnya sih bentuknya sama sandbox ini, sandbox kita buka. Nah ini SMPT nih, SMPT, kemudian apa lagi, mana tadi yang error, kemudian username, your Mailtrap username using following authenticated creme login, kemudian ada kata screen expected response kode 235 but kode 535 but message invalid credential login soon. Nggak paham guys, jadi gitu soalnya di video gitu guys, dia tuh tinggal masukin tadi bagian apa namanya, bagian apa sih namanya, sebentar nih, ini SNTP kan, bagian ini ke ENF, kemudian tinggal kalian itu tadi di clear change, di refresh biar data ininya terupdate dari yang baru itu. Nah tapi gagal di sini. Oke, untuk selanjutnya
kita nggak bisa bagian ini. Kemudian selanjutnya kita tuh akan membuat tabel order place-nya itu yang di dalam ini jadi dinamik. Tapi kan ini kan kita nggak bisa ya bukanya lagi ya, gimana ya caranya? Ini kan error karena kita mailnya nggak terhubung sama yang mail trap ya. Kita kembali ke bagian check out page, kemudian yang bagian mail ini kalian hapus atau kalian comment tag, kemudian kalian coba buka lagi. Harus pesan dulu ya bukanya. Nih kalian check out, isi dulu, udah banyak banget tuh. Kalian place order. Nah nih kita akan membuat bagian ini menjadi dinamik. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Melanjutkan yang bagian tadi, kita akan melanjutkan bagian place order dinamik ya. Kita buat place order dinamik, yaitu bagian yang ini. Ketika setelah kalian membeli, masuk ke checkout, kemudian di checkout klik order place, kemudian akan ditampilkan seperti ini. Nah kita mau ini tuh dinamik, ketika orangnya berubah, yang pemesannya berubah, username-nya berubah di sini, order number-nya juga berubah, date-nya sesuai, kemudian harganya juga disesuaikan dengan yang dibeli, payment-nya juga, kemudian harganya juga ya, kemudian ini gratis ya, dia gratis ongkir guys. Pertama-tama kalian buka bagian, kita tutup dulu success page. Kalian buka success page pertama di bagian app, kemudian kalau nggak salah liveware, kemudian success page, kemudian kita buka yang success page blade-nya di resource view liveware, kemudian success page. Nah pertama-tama kita mau mengganti tadi kan bagian namanya ya. Bagian nama di mana? Yang ini. Kalian masuk dulu ke bagian success page-nya. Kita masukkan bagian ini, variable latest order, kemudian order with address. Kita akan menggunakan address, where user ID, authentication, user ID, latest and first. Kemudian kita kasih ini order, latest order. Kemudian kita masuk ke success page-nya, success page blade. Kalian cari yang setelah thank you, your order has been received. Nah tinggal kalian masukkan di sini variable order address, karena order address itu kita sudah di sini kita pakai with order address, maka kita pakai address ya. Jadi order address, street address, order address per name, order address last name. Jadi harus pakai address terus. Order address city, order address phone. Jadi dia akan mengubah bagian yang ini. Bagaimana dengan yang ini, dan yang ini? Tinggal kalian scroll aja ke bawah. Langsung di sini ada order number. Order number ada di bagian mana? Order number di sini. Tinggal ubah kita bagian di dalam paragrafnya, kita masukkan order ID. Jadi dia berubah menjadi ini order ID-nya. Kemudian date, tanggal itu di bagian sini. Di bagian paragrafnya kita masukkan order created at format D and Y. Day ini years, N-nya itu kayaknya months-nya deh. Jadi hari, bulan, tahun gitu guys. Selanjutnya total IDR 51.555. Tinggal di bawahnya kita kasih number currency dengan order grand total. Grand total itu dari checkoutnya kita sampai dengan checkoutnya biar sama. Kemudian dengan mata uang IDR.
Selanjutnya payment method. Payment method sama juga tapi ada sedikit berbeda. Order payment method COD, karena COD nggak dijelaskan maka ditulis cash on delivery atau card. Bagian ini. Selanjutnya itu bagian nih, order details. Order details ada di mana? Di sini. Kemudian ada subtotalnya sama ya, subtotalnya sama, kita pakai grand total manggilnya sama. Karena kita nggak ada diskon dan shipping harganya, maka kita tulis number currency 0 IDR aja. Karena tidak ada perubahan dalam nilai, berarti ini sama. Grand total juga yang bagian totalnya, total keseluruhannya sama karena tidak ada pengurangan dan penambahan. Nah, jadi sama ini sama ini juga sama karena tidak ada penambahan dan pengurangan. Lanjut kita ke bagian ini yang ada gambar ini, delivery kita kasih 0, gratis ongkir. Oke, jadi kayak gini tampilannya. Kemudian untuk bagian ini bentar, udah ada belum? Coba kita buat produk baru, pesanan baru ini sama ini, coba card success. Oke, 2, kemudian kita ke card 37 juta, check out. Oke, kemudian kita isikan dengan yang sama aja. Ininya COD apa cash stripe ya. Place order, card method, jadi card ya. Kayaknya kita nggak usah pakai itu guys, yang bagian cash on delivery ini mana ya. Nah, coba ini dihapus aja bagian ini. Masih sama ya. Oh, dia malah error. Ini kita ubah ini aja. COD aja udah nggak apa-apa. Nah, hosting big kacau nih. Order payment method ada yang kurang kah? Coba kalau di kayak tadi error, ulang lagi jadi card. Coba C-nya kecil, nggak ngaruh. Variabel, perasaan nggak ada variabel kan? Error. Enggak, tulisan jadinya ya begini. Error juga nggak ada, aku nggak pernah bikin card. Jadi kita aja guys dulu pakai kartu dulu, padahal kan kita isinya pakai stripe ya. Oke, nggak apa gitu dulu. Kemudian apa ini, shipping, ini yang tadi. Oke, itu aja. Oh iya, di bagian yang button anchor link ini kalian tambahkan my. Tadinya kan order doang nih, coba ya yang bagian view order kita nggak kasih my, yang bagian order kita nggak kasih my, maka not found karena kita di data sudah pakai semut guys, data sudah pakai my orders, jadi harus dikasih my. Kalau nggak pakai my nggak kebaca dia. My orders,
others. Coba kita refresh. Nah, dia maka akan mengarahkan ke bagian order. Gitu guys. Untuk bagian yang ini, link untuk bagian URL sebenarnya mau ditambahkan ya guys. Jadi ketika kita belanja ini nggak hanya sukses, tapi ada URL-nya. Seperti itu, tapi tidak berfungsi. Pas saya cek ini tidak sama dengan yang ada di tutorial. Jadi nggak apa-apa, jadi fungsi yang ini tuh ke bawah. Oke, untuk memberikan yang ini untuk memberikan URL ini. Kalau ini untuk fungsi if success speed and save. Oh, ini buat memberikan penjelasan. Itu ya. Pending. Hosting COD pending. View. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.